Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Kehidupan Kemah. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara-saudari, hasil dari mezbah adalah membawa masuk kemah. Kejadian 12 ayat 8 tadi mengatakan, ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Apakah kemah itu? Kemah adalah sesuatu yang bisa berpindah-pindah, tidak menetap. Melalui mezbah, Allah akan menanggulangi diri kita. Dan melalui kemah, Allah akan menanggulangi semua milik kita. Apa yang tersisa dari mezbah, yang selebihnya dari mezbah, hanya dapat disimpan di dalam kemah. Memang, ini boleh kita pakai. Tetapi ini bukanlah barang-barang kita, melainkan barang-barang yang diletakkan di dalam kemah. Banyak barang, begitu diletakkan di atas mezbah, segera terbakar habis, segera diambil oleh Allah, tidak disisakan untuk kita. Tetapi ada juga barang yang setelah diletakkan di atas mezbah, Allah menyisakan sebagian untuk kita pakai. Banyak barang seperti Ishak, meskipun telah kita taruh di atas mezbah, Allah kembali memberikan itu kepada kita. Tetapi barang-barang yang sekarang ada di dalam tangan kita itu tidak lagi menjadi milik kita, dan kita hanya dapat meletakkannya di dalam kemah. Ada orang yang bertanya, jika aku mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah, apakah aku harus menjual segala milikku dan menyerahkan seluruh uangku? Jika aku mempersembahkan diri kepada Allah, lalu berapa jumlah perabot yang boleh kumiliki di rumah? Dan berapa banyak pakaian yang boleh ada dalam lemari untuk kupakai? Banyak orang yang merasa sulit dengan pertanyaan semacam ini. Kita harus ingat bahwa kita mempunyai dua macam kehidupan. Satu kehidupan di hadapan Allah, dan lainnya kehidupan di dalam dunia. Di hadapan Allah, segala sesuatu kita harus benar-benar diletakkan di atas mezbah. Tetapi untuk hidup di atas dunia, kita masih memerlukan banyak benda materi. Untuk hidup di dunia, kita masih perlu sandang, pangan, dan papan. Kita patut mempersembahkan segala sesuatu kita kepada Allah dan hanya hidup baginya. Tetapi jika Allah mengatakan bahwa sesuatu itu boleh tetap tinggal, maka kita pun menyisakannya. Namun demikian, kita harus menerapkan prinsip kemah untuk perkara-perkara yang disisakannya itu. Sebab benda-benda itu dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan kita di bumi ini. Kalau aku tidak memerlukannya, aku boleh mengesampingkannya. Aku boleh memakai barang-barang itu, tetapi aku tidak terjamah olehnya. Barang-barang itu boleh ada di tanganku, juga boleh tidak ada. Boleh ditambahkan, juga boleh dikurangi. Inilah kehidupan kemah. Setelah memasang kemah, Kejadian 12 ayat 8 juga mengatakan, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Inilah mezbah Abraham yang kedua. Mezbah telah mengantar kepada kemah, dan kini kemah mengantar kembali kepada mezbah. Setelah ada mezbah, semua barang bukan lagi milik kita. Barang yang tersisa setelah melalui mezbah haruslah ditaruh di dalam kemah. Tidak lagi ada benda yang patut mencengkeram kita. Hati nurani kita di hadapan Allah penuh damai sejahtera, dan kita dapat dengan penuh keberanian berkata kepada Allah, padaku tidak ada satupun yang tidak kuserahkan kepadamu. Jika demikian, kemah kembali akan membawa kita ke mezbah. Tetapi jika barang-barang kita telah berakar, dan kita tidak bisa lagi memindahkannya, tidak dapat melepaskannya, itu berarti kita telah tercengkeram olehnya. Kita tidak akan dapat memiliki mezbah yang kedua. Benda-benda yang ada di dalam kemah setiap saat harus bisa kembali ke mezbah. Kalau kita menggenggam erat benda itu dan berkata, ini kepunyaanku, maka kita telah kekurangan sebuah hati mezbah, kekurangan sebuah hati yang mempersembahkan. Jika demikian, kita tidak akan memiliki mezbah yang kedua, dan kita tidak dapat berkata, ya Allah, aku hidup adalah untukmu.
Yang paling mustika adalah mezbah kedua. Karena suatu dorongan atau rangsangan, kita mudah sekali bergairah dan mempersembahkan diri. Tetapi setelah lewat 3 tahun, 5 tahun, karena di dalam dunia kita telah mendapatkan banyak, maka kita tidak bisa kembali ke mezbah. Kalau kehidupan kita tetap adalah kehidupan kemah, kalau kita bisa memiliki mezbah kedua, betapa mustikanya ini. Abraham pernah gagal. Dia meninggalkan mezbah dan kemah untuk turun ke Mesir. Tetapi kemudian dia memulihkan kembali. Pemulihan adalah kembali kepada mezbah dan kemah. Hari ini, apakah kita gagal? Adakah yang telah berubah dan tawar? Adakah yang turun ke Mesir, memiliki selera sendiri, harapan sendiri, kedambaan sendiri, dan tuntutan sendiri? Jika ada, kembalilah kepada mezbah dan kemah. Jika kita dipulihkan, hasilnya menurut Kejadian 13:18 adalah Hebron, yang berarti persekutuan. Di Hebronlah terdapat persekutuan yang kekal, yang terus-menerus. Ingatlah, kalau kita mau memiliki persekutuan dengan Allah, kita tidak boleh meninggalkan mezbah dan kemah. Betapa pentingnya persembahan itu, sehingga kita memperhitupkan satu kehidupan, mezbah dan kemah. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Mengingatkan aku lagi untuk hidup di depan-Mu. Di dalam hidup ini, aku mau menerapkan kehidupan kemah, dan bawalah aku tinggal dalam persekutuan dengan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.